Shalom saudara, renungan kita kali ini adalah hidup dengan hati kepada Allah. Di hari-hari yang tidak mudah saat ini, maka orang Kristen harus menjaga hatinya kepada Allah dengan kesungguhan. Hati memiliki kekuatan yang luar biasa terhadap kehidupan seseorang, karena firman menunjukkan bahwa pusat kehidupan manusia adalah hatinya, di mana hati akan memberi warna dalam kehidupan manusia itu sendiri. Mengapa demikian? Karena firman Allah menyatakan bahwa dari hati terpancar kehidupan. Kita lihat di dalam Amsal 4 ayat 23, Bapak Saudara sekalian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kekuatan hati manusia dapat mengalahkan penundukan dirinya kepada Allah yang membuat manusia berjalan di luar ketetapan Allah. Jika kita lihat bagaimana jemaat di Roma melakukan penyimpangan, dalam Roma 1 ayat 24 dikatakan demikian, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Lalu bagaimana kita memahami soal hati kita, yaitu hati yang menyembah dan yang hanya datang kepada Allah saja? Bapak Saudara sekalian, yang pertama kita mau pelajari adalah bahwasanya Allah hadir di hati kita. Kalau kita lihat firman Tuhan Bapak Saudara sekalian di dalam Yeremia 31 ayat 33 dikatakan demikian, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Allah ingin senantiasa hadir di dalam ciptaannya. Allah sangat mengenal ciptaannya melalui kehidupan mereka dari hatinya. Kalau begitu, hati begitu kuat memberi pengaruh terhadap kehidupan manusia, maka pertanyaannya, apakah yang mengisi hati manusia sebagai landasan untuk menetapkan keputusan dan jalan hidupnya? Ketika yang menjadi landasan adalah kejahatan, yang keluar adalah kejahatan. Namun ketika yang menjadi landasan adalah kebenaran, yang keluar adalah kebenaran. Walaupun secara fisik seseorang nampak beribadah, tetapi ketika hatinya menjauh daripada Allah, maka terlihat tingkah lakunya jauh daripada Allah. Oleh sebab itu Bapak Saudara sekalian, ketika di masa perjanjian lama, Allah hadir pada umatnya melalui Tauratnya yang ditaruh dalam hatinya. Tetapi saat ini sebagai orang yang benar, Allah sendiri sudah hadir dalam diri kita. Ingat, Allah sudah hadir yaitu melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Mari kita lihat firman-Nya Bapak Saudara sekalian dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan demikian, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Artinya, ketika Roh Allah diam di dalam kita, Allah hadir di dalam kita. Bapak Saudara sekalian, yang kedua yang kita mau pelajari adalah cintailah firman Allah. Ketika kita mencintai firman Allah, apa yang terjadi Bapak Saudara sekalian? Kalau kita lihat di dalam Ibrani 4 ayat 12, bahwa firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Allah menunjukkan bahwa mencintai firman-Nya akan menghantar kita kepada kehidupan yang senantiasa memiliki terobosan di tengah kesulitan apapun juga. Karena dia masuk di dalam diri kita, pusat kehidupan kita, hati kita. Pahamilah, mencintai firman Allah adalah wujud mengasihi daripada Allah yang sungguh-sungguh. Karena firman Allah adalah Allah sendiri yang memiliki kuasa dari segala yang dia sampaikan, dituliskan. Dan firman Allah selalu membawa perubahan karena firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Seperti dikatakan di dalam kitab Ibrani, firman benar-benar menjadi filter yang menjadi referensi antara pertimbangan kita dan pertimbangan daripada Allah. Sehingga sehebat apapun rancangan kita, maka hanya keputusan Dia yang terjadi agar kita selalu aman. Ingat, apa yang menjadi landasan keputusan seseorang adalah apa yang ada dalam hatinya. Hal yang dalam hatinya adalah Allah. Hal yang dalam hatinya adalah firman Allah. Maka yang keluar segala sesuatu berasal daripada Allah. Dan inilah bagaimana hati kita mengarahkan kepada Allah. Kita lihat di dalam firman Tuhan. Di dalam Amsal 19 ayat 21 dikatakan demikian. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ingat,
hati manusia, putusan Allah, semuanya adalah bersumber dari Allah sendiri. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita mau pelajari adalah bagaimana Allah memperhatikan hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam firman-Nya, di dalam Yeremia 17 ayat 10 dikatakan demikian. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Kita sudah berbicara banyak mengenai hati, Bapak Ibu sekalian, sebagai pusat kehidupan, sebagai landasan kita mengambil keputusan, landasan tingkah laku kita. Dan kita lihat bahwa kalau hati kita berlandaskan kepada Allah, pada firman Allah, maka segala sesuatu mengarah menuju kepada kehendak Allah. Yang ketiga adalah Allah yang tinggal di dalam hati kita, yaitu Roh Kudus yang mendampingi kita. Dikatakan Yeremia 17:10, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Allah yang tinggal di dalam hati kita, yaitu Roh Kudus, akan mendampingi kita sampai pada akhirnya. Adalah bagian dari kesetiaan untuk senantiasa kita tidak dibelokkan oleh hal-hal yang lain sehingga menjauh daripada Dia. Allah akan selalu melihat isi hati kita. Dan Roh Kudus akan mengingatkan kita akan kebenaran yang berasal daripada Allah. Roh Kudus akan menginsafkan kita ketika kita mulai berjalan di luar kehendak-Nya. Bagi kita sebagai orang yang dibenarkan, janganlah kita mengeraskan hati kita ketika Allah menegur. Karena dengan kerendahan hati dan takut akan Tuhan akan membuat kita akan lebih baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat firman Tuhan yang terakhir, bahwasanya dalam Mazmur 33 ayat 15 dikatakan demikian. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Menjadi satu kesimpulan yang menarik, Bapak Ibu sekalian, ketika kita datang kepada Allah, menyerahkan hidup kita kepadanya, Dia tinggal di dalam kita, hidup kita mencintai firman Allah, maka Allah sendiri yang akan membentuk hati kita. Datang kepada Dia, dan Dia akan memperhatikan segala apa yang kita kerjakan, dan Dia membuatnya berhasil. Bapak Ibu sekalian, hal yang terakhir yang kita perlu pahami bahwasanya hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Demikianlah Allah begitu luar biasa dalam hati kita. Sampai hati kita yang gembira, hati yang berdasarkan kepada Allah, mengucap syukur dan selalu bersuka cita yang mempengaruhi kehidupan kita. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu yang menonton video ini. Bapa di sorga, hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu kami mau berdoa kepadamu. Berkatilah setiap yang menonton video ini, berkatilah keluarganya, pekerjaannya, apapun yang mereka berbuat berhasil, karena mereka meletakkan hati mereka kepadamu, hati yang menyembah kepadamu, hati yang mengarahkan kepadamu, hati yang memberikan Engkau ruang untuk bekerja dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kepada yang berbeban berat, kiranya Engkau sendiri yang angkat segala bebannya, kepada yang sakit Kau pulihkan, dan kepada yang berputus asa Kau berikan jalan keluar. Sertai kami pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.